together is good. I just wonder if you like me. I can show you my Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Aku kembali share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, di awal video ini aku ke sekolah anak aku yang pertama ya, yaitu Kakak Naya. Di sini lagi pengambilan raport. Alhamdulillah Kakak Naya dapat peringkat pertama di sekolah. Nah, Kakak Naya ini mau tamat sekolah menengah pertama ya teman-teman, atau SMP, dan alhamdulillah semua teman-teman dia seangkatan dia lulus di sekolah. Nah, di sini setelah aku pulang dari pengambilan rapot tadi, aku ada singgah ke Alfa ya. Di sini aku mau beli beberapa barang yang sudah habis, yang mau habis di rumah. Dan di sini aku ada beli sabun. Kebetulan di Alfa pas aku beli ini ada promo ya teman-teman. Aku ambil sabun cair gentle ini dengan harga 7 ribuan ya. Yang biasanya itu dia harganya 10 ribu, lagi promo ya, harganya 7 ribu. Terus ada top avocado, itu aku beli dengan harga 10.500. Kemudian ada sabun cuci piring, aku ambil yang ekonomi, itu harganya 7.500. Terus ada juga ini saus ya teman-teman, saus sambal gitu, itu 2 pieces itu harganya 11.500. Itu lagi promo ya teman-teman, kata petugas kasirnya kalau beli satu itu harganya 9.000, tapi pas diambil 2 gitu harganya jadi 11.000. Jadi aku mending ambil 2 aja ya teman-teman. Dan total belanja aku pas di Alfa tadi Rp36.000. Nah, itu ramah di kantong ya teman-teman, udah dapat banyak dan itu di bawah 50.000 ya. Oke, ini lanjut. Keesokan harinya aku juga ada beli beberapa stok ya. Di sini aku beli frozen food, aku ada beli bakso. Nah, ini udah lama ya bakso ini nggak ketemu di grosir yang aku biasa beli. Aku juga ada beli dumpling, itu satu bungkusnya harganya 30.000. Untuk bakso ini harganya 20.000. Aku juga ada beli roti tawar, itu harganya 5.500. Dan ini ada donat, itu 5 pieces harganya 10.000. Dan tak ketinggalan telur yang wajib aku beli ya, itu harganya 15.000 ya teman-teman, itu ada 10 pieces. Alhamdulillah untuk total belanjaan yang ini sekitar Rp80.500. Jadi untuk belanja bulanan aku bikin per harian gitu ya teman-teman, atau per mingguan. Pokoknya kalau misalnya barang habis aku belanja gitu teman-teman, aku nggak faktorkan harus sebulan gitu ya teman-teman. Karena pernah dulu waktu aku gaji bulanan Pak suami gitu ya teman-teman, aku selalu belanja itu waktu itu anak aku baru 3 orang ya, belum ada adik Novi ya. Budgetnya itu kadang sampai 800.000, tapi karena memang ada popok ya, ada pempes gitu pas waktu si kembar masih kecil. Tapi semakin kesini makin aku kecilkan budgetnya ya teman-teman. Kalau untuk sekarang sekitaran 600 ribuan gitu ya teman-teman. Tapi sekarang ini makin per hari aku bikin belanja bulanan ya teman-teman, karena memang setiap barang yang habis baru aku belanja, dan aku nggak stok gitu di rumah ya teman-teman, kecuali aku punya duit lebih dan kebetulan misalnya aku pergi ke minimarket gitu ada promo. Nah, di situ aku beli ya teman-teman. Misalnya aku beli kayak pencuci piring yang misalnya harganya lebih murah dari biasanya, aku beli 2. Dan makin kesini sekarang aku beli betul-betul dengan sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Kalau misalnya sabun pencuci piring seperti tadi ya, itu kan biasanya harganya 9 ribuan gitu ya, kebetulan promo jadi harganya 7 ribuan. Nah, itu aku beli, tapi nggak aku beli 2 ya teman-teman, aku nggak stok banyak-banyak gitu. Karena untuk misalnya lebihnya tadi kalau aku beli 2 kan jadinya 14.000 ya kan. Kalau 7.000-nya tadi aku bisa beli barang yang lain untuk kebutuhan yang lain ya teman-teman, seperti aku beli sabun cair untuk
cuci baju ya kan. Nah di situ seperti itu teman-teman. Sekarang aku memanage keuangan keluarga aku seperti itu, karena memang pendapatan kami pendapatan harian, kecuali kalau misalnya seperti dulu ya waktu Pak Su masih kerja dan ada gaji bulanan, itu aku memang setiap bulan itu ada belanja bulanan gitu ya teman-teman, stok gitu untuk 1 bulan penuh. Tapi seperti itu ya teman-teman, selalu kita bikin stok, kita lupa kalau di rumah itu masih punya stok belanjaan kita seperti sabun ya. Kalau dulu aku sering tuh kepentok gitu, masih ada di rumah sabun, aku beli sabun lagi. Walaupun kadang-kadang aku udah bikin catatan dari rumah ya teman-teman, tapi kalau udah sampai di tempat aku belanja seperti market gitu ya, kalau udah ada label kuning aku lupa daratan ya. Aku mau kayaknya borong gitu ya, beli 2 atau 3 gitu untuk stok, karena pikiran aku gini loh, mumpung masih murah dan ada uang ya kan. Tapi semakin kesini sekarang ini aku meminimaliskan keinginan ya kan teman-teman, aku pilih ya yang memang dibutuhkan di rumah, karena memang budget kami itu nggak sebesar seperti dulu waktu pas Pak Su itu gaji bulanan ya teman-teman. Nah seperti minyak juga seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya minyak aku beli 1 kilo itu misalnya nggak sampai 1 minggu ya. Kalau aku misalnya rajin buat gorengan, kemungkinan itu nggak sampai 1 minggu udah habis ya teman-teman. Jadi aku belanja pas sudah habis aja. Karena pun di sini untuk tempat berbelanja sembako, untuk tempat belanja gitu deket ya teman-teman, nggak jauh dari rumah aku. Dan itu tergantung setiap individu ya teman-teman. Kalau memang dia mau di stok di rumah banyak-banyak pun juga nggak apa-apa ya, biar nggak keluar. Kalau keluar kan nanti bawa anak-anak bisa jajan banyak ya teman-teman. Nah kalau seperti aku, kalau mau belanja gitu aku nggak bawa anak-anak. Kalau misalnya aku bawa anak-anak tuh bisa memang iya sih, jajan bisa lebih besar dari apa yang kita mau beli ya kan. Misalnya aku hanya mau beli sabun ataupun mau beli beras gitu ya teman-teman, terus aku bawa anak-anak aku, bisa nanti jajannya itu lebih besar daripada yang mau aku beli. Nah makanya kalau mau belanja seperti itu aku nggak bawa anak-anak ya teman-teman, kecuali memang aku ada niat mau belikan anak-anak aku jajan, kebetulan ada uang lebih dan mau dibeliin jajan buat anak-anak, aku akan bawa anak-anak juga ya teman-teman. Cuman kalau misalnya pun aku nggak bawa anak-anak dan aku pengen belikan jajan, ya secukupnya aja teman-teman. Beda kalau misalnya kita bawa anak-anak tuh milihnya ini itu ya kan, jadinya budgetnya itu keluarnya lebih besar daripada apa yang mau kita belikan. Memang benar sih ya teman-teman, kalau untuk kita masak itu budgetnya bisa dikurangi ya, bisa dibikin sedikit untuk budget masakan. Tapi kalau yang sudah punya anak seperti aku ya, punya 3 anak yang kecil-kecil ya, masih kecil dan masih kepingin jajan ya. Kalau kayak kakak Naya masih bisa dibilang nggak usah atau jangan. Tapi kalau kayak si Nafi ya, anakku yang paling kecil ya, itu kalau dibilang nggak usah jajan dulu nggak bisa ya teman-teman, nanti dia tantrum ya. Makanya kalau untuk belanja aku jarang tuh bawa adik Nafia, karena memang itu tadi ya teman-teman, kalau bawa dia ya itu ada tantrumnya. Kalau aku ada uang lebih baru aku bawa dia sesekali ya teman-teman. Dan kalau untuk si kembar, mereka itu memang nggak tantrum ya teman-teman, cuman ya itu tadi namanya juga adik beradik ya, ada kesenjangan sosial ya. Kalau misalnya si adik dibelikan dan si kakak 2 nggak dibelikan, mereka akan mikir kenapa kami nggak dibelikan. Nah jadinya kalau misalnya 1 dibelikan, semua harus dibelikan. Seperti itu ya teman-teman. Memang kalau untuk budget makan itu memang bisa dipres ya teman-teman, cuman itu tadi untuk jajan itu kadang-kadang susah mau dipres. Nah buat teman-teman semua yang punya anak kecil pasti tahu ya, kecuali anak-anaknya udah biasa gitu nggak jajan ya teman-teman, mungkin lebih enak ya untuk diatur. Kalau seperti anak aku, adik Navia itu memang udah dari kecil itu kebiasaannya jajan ya teman-teman. Makanya kalau untuk dibilang tidak itu untuk saat ini memang agak susah sih, tapi ya pelan-pelan aja teman-teman, bakalan berubah suatu saat nanti. Karena menurut pengalaman aku seperti kakak Naya dan si kembar juga gitu ya teman-teman, nanti lama kelamaan mereka akan mengerti kalau misalnya nggak usah jajan ya, mama lagi nggak punya duit, dibilang seperti itu mereka udah ngerti ya teman-teman. Nah teman-teman nih aku ngomong aja dari tadi nggak
henti-henti ya, aku mohon maaf ya. Nah, di sini video aku juga udah di penghujung ya. Aku mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan dalam video aku. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.